Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, pemerintah Tiongkok resmi mengeluarkan peringatan darurat menyusul merebaknya wabah demam chikungunya yang kini menyebar cepat di Provinsi Guangdong, terutama di kota Foshan, dan mulai menjalar ke wilayah lain seperti Hunan, Macau, bahkan hingga Beijing dan Hebei. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan seiring terus melonjaknya jumlah korban dan masifnya penyebaran penyakit yang sebagian besar ditularkan oleh nyamuk ini. Lonjakan kasus di Guangdong, lebih dari 5.000 orang terinfeksi. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi Guangdong pada 3 Agustus 2025, jumlah kasus demam chikungunya melonjak tajam dalam sepekan terakhir, khususnya di kota Foshan yang mencatat penambahan 3.000 kasus baru hanya dalam 1 minggu. Secara total, sudah lebih dari 5.000 kasus terkonfirmasi di Guangdong. Kondisi ini membuat pemerintah setempat bergerak cepat dengan menerapkan langkah-langkah penanggulangan darurat, bahkan menyalin kembali beberapa protokol ketat seperti masa pandemi COVID-19, termasuk pemberlakuan tes PCR massal dan pembatasan aktivitas warga di beberapa wilayah terdampak. Wabah menyebar ke wilayah sekitar, kasus baru bermunculan. Tidak hanya di Guangdong, kasus serupa mulai terdeteksi di Macau, Beijing, Hunan, bahkan hingga Hebei, di mana sudah ditemukan nyamuk pembawa virus. Hal ini menandakan potensi penyebaran semakin luas dan perlu diwaspadai oleh seluruh masyarakat Tiongkok, terutama di wilayah-wilayah dengan kepadatan populasi tinggi dan lingkungan yang banyak genangan air. Gejala dan dampak kesehatan, Raja Racun dari luar negeri. Penyakit demam chikungunya ini dijuluki Raja Racun dari luar negeri karena daya tular dan dampak gejalanya yang luar biasa berat. Satu gigitan nyamuk saja dapat membuat seseorang jatuh sakit. Gejala yang paling umum diantaranya demam tinggi berkepanjangan, pegal hebat, dan nyeri sendi luar biasa hingga penderitanya merasa sekarat. Banyak pasien mengaku merasakan nyeri seolah-olah sendi akan patah dan mengalami demam naik turun tak kunjung reda. Beberapa kasus parah bahkan harus mengeluarkan biaya pengobatan hingga ratusan ribu yuan, namun tetap tidak menunjukkan perbaikan signifikan. Hingga kini, belum ditemukan obat khusus atau vaksin yang efektif. Penanganan pasien masih sebatas pemberian infus dan obat-obatan untuk meredakan gejala. Langkah-langkah penanggulangan ketat, mirip masa pandemi COVID-19. Mengingat situasi yang semakin memburuk, pemerintah Tiongkok menerapkan berbagai langkah darurat ekstrim, antara lain penyemprotan disinfektan secara massal di seluruh desa dan lingkungan permukiman, penyemprotan cairan anti nyamuk ke semua warga yang keluar masuk desa, operasi pembersihan lingkungan besar-besaran selama 7 hari untuk membasmi tempat perkembangbiakan nyamuk, termasuk mengosongkan bak air, membersihkan alat pertanian dan melakukan penyemprotan dalam rumah 2 kali sehari. Isolasi mandiri 14 hari bagi warga yang baru datang dari wilayah terdampak. Rumah sakit memasang pengumuman larangan pulang sebelum hasil tes darah keluar yang membutuhkan waktu hingga 7 jam. Sekolah mewajibkan siswa mengirim foto sedang menggunakan lotion anti nyamuk setiap hari. Keterlibatan aparat keamanan dan relawan dalam proses desinfeksi karena jumlah tenaga pembersih sangat kurang. Di berbagai sudut kota, tenda-tenda pemeriksaan didirikan di pinggir jalan. Petugas medis dengan pakaian hazmat melakukan tes darah dan pemeriksaan langsung di depan umum. Situasi ini sontak memicu trauma dan kekhawatiran akan kembali terulangnya karantina massal seperti masa COVID-19. Penularan melalui hewan dan lingkungan, warga diimbau waspada. Meskipun nyamuk menjadi faktor utama penyebaran, wabah ini juga dapat menular lewat burung, kelelawar, dan beberapa jenis hewan lain. Masyarakat diimbau menghindari tempat dengan genangan air, rutin membersihkan lingkungan, serta mengurangi kontak dengan hewan liar. Potensi mutasi dan ancaman baru. Para pakar kesehatan menyatakan keprihatinan terhadap potensi mutasi virus demam chikungunya. Sebagai virus RNA rantai tunggal, pola mutasinya mirip dengan virus COVID-19 yang dikenal sangat cepat bermutasi. Jika tidak diantisipasi dengan baik, bukan tidak mungkin virus ini berkembang menjadi ancaman global baru. Kisah nyata, lansia jadi korban, penanganan sempat terkendala. Salah satu kisah menyentuh datang dari seorang lansia berusia lebih dari 70 tahun di Changzhou yang awalnya merawat cucu, lalu mendadak mengalami demam dan nyeri sendi parah. Ia sempat dirawat di rumah sakit kecil di kampung halamannya selama lebih dari 20 hari tanpa hasil, hingga akhirnya dipindahkan ke rumah sakit di Hangzhou.
dan terdiagnosis demam chikungunya. Kesiapan fasilitas kesehatan, rumah sakit dan tempat tidur isolasi diperbanyak. Pemerintah Fosan telah menyiapkan 53 rumah sakit rujukan dan 7.220 tempat tidur isolasi khusus. Sementara itu, pemerintah Fuzhou juga mewajibkan siapa saja yang baru tiba dari daerah risiko tinggi untuk menjalani pemantauan kesehatan selama 14 hari dan segera melapor jika muncul gejala. Imbauan pemerintah dan penutup. Situasi terkini membuat pemandangan antrian tes PCR dan penyemprotan disinfektan di jalan kota kembali menjadi hal lumrah. Pemerintah mengingatkan warga agar tetap tenang namun waspada, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan cairan anti nyamuk, dan segera mencari bantuan medis jika merasakan gejala demam atau nyeri sendi hebat. Warga berharap agar situasi ini tidak berkembang menjadi pandemi besar seperti COVID-19. Untuk saat ini, kewaspadaan, kerjasama, dan kedisiplinan menjadi kunci untuk mencegah penyebaran lebih luas. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.